Duduk di kursi relaksasi, ya. Artinya kita akan masuk ke alam relaksasi, Amin. Alam gaib. Alam badukun, alam badukun. Kita serem banget ya Pak. Gue mau nanya, tapi lo kan ada project film katanya ngawur ya, ngawur. Ya, jadi nanti gua ada film 2 di Teacher sama Ngawur bakal keluar bulan Desember. Tapi kayaknya si Ngawur ini lagi ada polemik, lagi ada masalah gitu. Katanya dituntut atau diboikot sama PH pembuat film Danur ya? Iya betul, dilarang untuk tayang, bahkan mau diboikot gak boleh tayang kan di bioskop. Walaupun gua mau pertanyakan masalahnya apa sih? Karena kan ini Karena lo mungkin itu kali filmnya mirip atau apa gitu. Melesetin Danur apa gimana nggak? enggak, sebenarnya gini loh. Jadi Danur itu kayak film, bukan Danur, Ngawur itu kayak tribute ke film tribute buat film-film box office. Ya, jadi ada banyak Indonesia. film lain. Nah, sama kayak di Hollywood kan bikin juga kayak gitu kan. Iya. Kayak scary movie, superhero movie. Jadi satu film pelesetan banyak film. Iya. Nah, sebenarnya film itu ditujukan untuk membuat popularitas filmnya makin melambung. Apalagi kalau mau bikin sequel atau lanjutannya. Tapi nggak ada masalah dong sama PH yang boikot. Iya, harusnya nggak ada masalah. Lo nya nggak Gila. masalah, nggak kesel. Itu kan itu gue kerja sama siapa aja. Iya. Cuman bingung aja masalahnya apa. Sebenarnya kan nggak ada yang perlu dipermasalahkan, itu aja. Tapi lo nya nggak bermasalah, santai aja ya. Santai aja ya, namanya orang bisnis ya, santai aja lah. Ya enggak? Santai kayak di pantai, yang penting gak di pantai. Kayak toples ya. Tidurnya boleh gini ya. Boleh, bebas yang lo enak aja. Oke. Mic-nya biar dipegang sama Li dulu. Ini gimana? Ini yang gue Pegangin, ada stand mic-nya Ada nih. stand mic mah. Bentar. Lo pikir es krim? Kasih apa aja nih? Yuk. Oke. Tenang, relax. Oke. Amin, lihat saya dulu sini. Oke, ini bukan hipnotis, ini adalah relaksasi di mana kamu akan berada di sebuah keadaan yang kamu tetap bisa mengontrol apa yang kamu katakan. Jadi kamu hanya cukup mengatakan apa yang ingin kamu katakan saja. Jadi kamu juga tidak perlu mengatakan kalau kamu merasa itu memang tidak perlu kamu katakan. Oke. Mengerti ya? I get it. Itu jadi relaksasi, beda dengan hipnotis. Ya. Oke, kalau gitu, Amin, tenang, relax, dan rasakan pijatan saya di sini saja. Ya. Oke, tarik napas yang dalam dari hidung, keluarkan dari mulut, dan relax. Amin. Sekali lagi, ini adalah relaksasi, bukan hipnotis. Katakan saja apa yang perlu kamu katakan, namun kamu tidak perlu mengatakannya jika kamu tidak ingin mengatakannya sama sekali. Pertanyaan saya adalah, kamu kan lagi buat project film judulnya Ngawur. Namun, yang saya tahu, film itu diprotes dan katanya pengen diboikot sama PH yang membuat film Danur. Kesel gak kamu sebetulnya? Kesel banget. Kesel banget? Ya iyalah, gue syuting sampai pagi, kerja capek dari pagi sampai pagi, tiba-tiba memboikot. Maksudnya apa? Maksudnya apa ya, nggak masuk akal aja. Maksudnya kayak kenapa harus diboikot? Jujur aja ya, tadi gue ngomongnya agak bertolak belakang, tapi sebenarnya gue kesel banget. Maksudnya kayak kerja keras tuh kagak dihargai gitu loh. Oke, jadi kamu kesel sebetulnya? Kesel lah. Kalau sampai film itu nggak akan tayang gimana? Film itu nggak akan tayang ya? Misalnya nggak boleh tayang. Gak apa-apa lah, gue udah dibayar ini. Oke, tapi berarti karya lo tidak akan ditonton sama orang dong? Ya makanya sih gue pengennya tuh emang karyanya diapresiasi dulu. Kalau perkara nanti filmnya emang gimana-gimana, ya boleh deh diboikot atau apa. Tapi kan film ini sebenarnya sebuah film yang dibuat untuk menghargai film lainnya. Jadi kenapa harus diboikot? Jadi gue pengen filmnya tayang, jadi minta tolong kerjasamanya itu aja sih. Oke, mudah-mudahan tetap tayang dan baik-baik saja ya, Min. Pertanyaan berikutnya, sekarang hubungan kamu dengan Evelyn setelah kamu berpisah bagaimana sebetulnya? Jujur ya, Jujur dong. baik-baik aja kok. Dari kemarin juga kita ketemu silaturahmi, terus apa ya, ya gitu deh. Tapi sejujurnya perasaan lo sama Evelyn apa? Karena yang gue denger juga, lo katanya nggak mau satu frame dengan Evelyn. Kenapa sebetulnya? Alasannya apa? Baper. Baper. Iya. Lo baper ke dia maksudnya? Dua-duanya kali ya. Kenapa? Baper apa yang lo takutin dari baper kalau ketemuan di satu frame? Gak lah, yang namanya orang pernah sayang, kita pernah saling jatuh cinta, satu rumah, sayang melewati banyak hal. Tiba-tiba emang
takdir harus memisahkan kita dulu, ya gimana nggak baper. Segala sesuatunya it takes time lah, maksudnya makan waktu lah. Apa sih yang membuat lo jatuh cinta pertama kali sama Evelyn? Dia tuh sama kayak gua menemukan diri gua di dia menemukan diri dia di gua. Terus pada akhirnya ya emang pas dijalanin, oh ternyata belum ada kecocokan kali ya. Jadi kita emang harus dipisahin dulu, dan gua percaya jodoh mah nggak kemana lah, itu aja. Tapi jujur lo masih sering berharap atau keinget sama dia nggak setiap hari? Kalau mau jujur, gua masih sayang sama dia, tapi untuk nyatu lagi kayaknya nggak dulu deh. Oke. Apa sih yang lo inget dari Evelyn, momen-momen saat lo bersama sama dia? Momen-momen ya. Paling lo kangenin atau paling lo inget berkesan? Ya waktu ya banyak lah. Waktu betapa kita melewati banyak hal sulit bareng-bareng bersama-sama. Jadi ya itu semua nggak mudah. Ibaratnya me and you versus the world. Gua sama dia berdua melawan dunia, membuktikan bahwa nggak ada yang salah dengan hubungan kita, nggak ada yang salah dengan pernikahan kita. Itu saat-saat paling luar biasa sih. Dan yang saya dengar juga kamu, Evelyn sempat mengandung anak dari kamu pas saat pernikahan kamu. Iya. Namun sayang sekali terjadi keguguran pada saat itu ya. Iya. Pada saat dia mengandung, apa rencana kamu ke depannya tadi yang dalam pikiran kamu, Aming? Kayak belum ada rencana apa-apa, kayaknya love need to rest. Cinta juga butuh istirahat. Jadi kita emang harus dipisahin dulu. Siapa tahu kita ya kalau jodoh nggak kemana, siapa tahu kita bakal dipertemukan kembali dengan kualitas yang jauh lebih baik. Itu aja kan. Yang lebih baik. Sekarang setelah kamu sendiri jujur, kamu lagi dekat sama seseorang apa enggak? Nggak ada. Sama sekali tidak. Berarti bisa dibilang lo sama Evelyn masih mentok ya? Ya apa-apa. Perasaan lo masih di dia berarti? Kenapa? Perasaan lo masih ada di dia berarti ya? Ya, tapi apa-apa juga butuh waktu lah. Gak semudah itu. Oke. Setelah kamu berpisah dari Evelyn, pernah gak ada orang yang mencoba untuk dekat sama kamu tapi kamunya yang takut, atau kamu yang trauma, atau kamu yang jadi skeptis, atau gimana? Cerita dong. Skeptis banget, dan bukan agak lagi ya, sangat susah percaya lagi sama seseorang. Ini merupakan fase tahap hidup paling sulit dalam hidup gua, tapi gua yakin gua selalu bisa melewatinya. Dari mulai mak meninggal, bapak meninggal, anak meninggal, dan sekarang dipisahkan dulu. Gua yakin apa yang tidak membuat lu terbunuh bakal membuat lu jauh lebih kuat, itu aja. Dan gua tahu gua terlahir sebagai pemenang, sebagai pejuang. Jadi gua nggak akan nyerah pada keadaan, dan gua akan tetap semangat menjalani hidup, itu aja sih. Aming, yang saya tahu kamu pernah selama beberapa tahun vakum dari dunia entertainment karena kamu sakit, betul? Ya, dulu gua sakit, terus dari sakit gua ada suatu gejala namanya fibrosis. Jadi di situ gua udah nggak bisa bermain-main lagi macam-macam dengan kesehatan gua. Jadi gua harus lebih aware, harus lebih waspada untuk memperhatikan kesehatan gua gitu. Bener nggak lo pernah takut meninggal pada saat itu? Kenapa? Bener nggak lo pernah merasa takut untuk mati, untuk meninggal? Iya. Apa yang lo pikirin? Karena agak bingung sih. Gua boleh nangis gak tiba-tiba? Nggak masalah. Apa yang lo pikirkan, apa yang lo rasakan pada saat itu apa? Ya apa ya, gue ngerasa wah gue nangis nih kayaknya. Keluarin aja, Meng. Ya ya bingung aja, maksudnya
kewajiban buat orang tua udah selesai. Orang tua dua-duanya udah meninggal, terus pernikahan gagal, terus anak juga, calon anak juga meninggal. Belum banyak peristiwa dari kurun waktu 2012 sampai 2017. Ada banyak sekali kendala, ada banyak sekali masalah yang alhamdulillah gue masih dikasih kewarasan untuk nggak mikir macam-macam. Karena kalau gue sampai berpikir untuk mengakhiri hidup gue takut gak diterima di surga, neraka, di dunia. Jadi gue nggak mau konyol. Dan pada akhirnya gue dikasih pilihan, you want to live longer or you want to die. Gue milih untuk gue pengen hidup lebih lama karena nunggu waktunya gue emang habis masanya kan. Tapi kalau gue ngerasa masalah gue berat, gue mikir ada yang jauh lebih berat masalah dari gue, dan gue punya Tuhan yang lebih besar dari masalah gue. Jadi gue bakal baik-baik aja, itu aja sih. Kalau andai kata sekarang saatnya lo dipanggil, lo siap apa enggak misalnya? Kenapa? Sudah merasa siap belum? Kalau sekarang ini sudah merasa siap enggak? Belum sih. Belum siap. Aming, gue mau nanya satu hal. Terserah lo mau jawab apa enggak. Ya. Sebetulnya ada masalah apa antara lo dengan Nikita Mirzani? Jujur, Ming. Jujur, sebenarnya gue sama dia nggak ada masalah. Dia salah satu teman gue. Tapi kadang gue menyayangkan dan merasa kecewa. Ada banyak hal yang orang nggak tahu. Cerita itu punya dua sisi, tapi entah kenapa dia cuma ngelihat dari satu sisi. Dan kenapa juga gue tidak menceritakan ke dia, karena gue nggak ngerasa itu bukan kewajiban gue untuk menceritakan apa yang terjadi dalam rumah tangga gue. Sama seperti gue nggak punya hak untuk ikut campur rumah tangga orang lain. Nah kalau dia temen harusnya dia nggak gitu. Itu yang bikin gue kecewa sih. Maka gue walk out, maka gue nganggap udah aja ya, maksudnya biasa aja. Maksudnya gak mau benci sama orang, gak mau marah sama orang, gak mau kesel sama orang. Tapi gue ngerasa emang kalau emang belum bisa berteman ya gak apa-apa, daripada kita punya hati jelek sama orang gitu aja. Cuman jadi menyayangkan aja lah. Intinya dia mencampuri urusan rumah tangga lo. Iya. Cuman enggak, intinya gue terlalu banyak menelan kekecewaan, terlalu dihakimi sepihak, sementara orang gak tahu dari sisi gua. Dan gua pun merasa gua gak punya kewajiban untuk ceritain apa-apa sama orang lain tentang masalah pribadi yang menimpa hidup gua. Tapi sekarang kebanyakan orang makin kayak gak punya perasaan kalau ikut campur dalam sebuah masalah, padahal mereka sama sekali gak tahu masalahnya apa. Harusnya didoain, malah bukan memperkeruh, itu aja sih. Kalau untuk Evelyn, terakhir banget, apa yang lo katakan sama Evelyn kalau dia melihat dan menonton acara hari ini? Kenapa? Apa yang lo katakan sama Evelyn di sini? Kalau dia lihat, kalau dia nonton hari ini? Ya, yang gue rasain ke dia. Iya, apapun ya pengen lo katakan sama dia, yang belum lo sampaikan atau pengen lo sampaikan. Iya, pada akhirnya bukan masalah tentang ini, gue bakal ngomong kayak gini. Pada akhirnya bukan masalah tentang siapa menang atau kalah. Namanya orang bercerai, dua-duanya pasti kalah. Yang namanya orang bercerai pasti dua-duanya rapuh dan lemah. Tapi kita nggak bisa ngelawan sesuatu yang besar, garisan Tuhan, garisan dari ketentuan dari Allah. Mungkin kita dipisahkan untuk memperbaiki kualitas diri kita. Kalau ada jodoh, kalau ada umur, saya percaya Tuhan bisa mengatur semua itu. Dan terlepas dari itu, walaupun dia udah bukan istri saya atau pasangan saya, rasa sayang ini gak akan pernah berkurang. Dia harus tahu itu aja. Oke, Aming, dengarkan sugesti saya. Setelah ini kamu akan merasa lebih lega, lebih lepas. Kamu akan menjadi pribadi yang lebih bahagia. Lepaskan semua masalah kamu, dan setelah kamu mendengarkan tepuk tangan dari penonton, kamu akan terjaga. Hai Aming. Halo, Selamat Kami. kembali di dunia ini. Nih, nanti ya. Aming, lo
lebih lega. Sorry, gue orangnya nggak bisa gimmick, gue terlalu jujur jadinya. Gak apa-apa, emangnya harus jujur kok. Relaksasi itu seperti gue bilang kan, lo hanya mengatakan apa yang emang lo pengen katakan dari hati lo. Dan keadaan sadar ya. Ketawa lagi yuk. Tapi emang lo gak berubah dari teman gue dari dulu sampai sekarang, lo tidak pernah berubah dan gue salut sama lo. Apa kabar? Halo, apa kabar? Tuh, Evelyn dari tadi di mana dia? Aku di belakang ngintip. Kamu dengar semua? Denger dong. Oke, apa yang ingin lo katakan sama Aming? Kapan aku nggak jujur, bener nggak? Ya sebenarnya apa yang diucapin yang tadi juga maksudnya udah selalu diucapin juga ke aku sih. Cuman akunya juga memang harus bisa lebih ngertiin dia dengan posisi yang sekarang, maksudnya dengan kemauannya dia ya seperti itu ya. Mungkin sekarang aku memang harus cuman bisa ngertiin aja gitu, berusaha gitu. Kenapa lo nangis? Enggak nangis. Hah? Belum. Jangan bohong. Belum. Kenapa kok mata lo berlinang begitu? Kenapa? Ngantuk tadi standby jam Ngantuk 7 apa? baru dipanggil sekarang. Duduk. Iya, iya. Lo masih sayang gak sama Aming, gue tanya? Kenapa? Masih sayang gak sama Aming? Sayang. Dia udah kayak terlepas dari masa sebagai suami, dia kan udah kayak orang tua aku banget gitu. Dia yang nolong. Lu kan dibilang kayak orang tua lo, Ming. Ya udah tua. Mantan suami. Lu tahu nggak? Gua sama Museum Fatahil aja ketuaan gua ya. Gue mau tanya, Evelyn sama Aming, kapan lo terakhir ngomong dari hati ke hati berdua? Udah sering ya kemarin terakhir. Udah sering sih, tapi masih lewat WhatsApp aja ya. Iya, Maksudnya kalau untuk ketemu kita kayaknya ini perdana dari sini. Enggak. Iya nggak sih? Enggak. Yang Katanya acara tatis. Kan cuma joget-joget doang. Lah kan ya tapi kan ketemu itu. Berarti namanya. ketemunya Iya, gak sengaja ketemu. dong? Terus Tapi- nonton film? Iya nonton, tapi kita nggak ngobrol, kita nonton. Maksudnya kalau untuk ngobrol dalam gitu enggak sih. Emang kalau lo pengen ngobrol apa Evelyn? Ngomongin harga bawang sekilo berapa? Oke, kita ada video berikut ini dulu, kita lihat dulu video berikut ini. Check it out. Nah, ini namanya Hands of Fatimah, diambil dari nama anaknya Nabi Muhammad SAW, dipercaya sebagai perlindungan, proteksi dari mara bahaya dan hal-hal yang gak baik. Ya tadi ada video, ini ada cincinnya. Cincin ini dikasih Aming. Iya dikasih. Oh iya, Kasih oleh-oleh dari Turki ya. Iya, jadi kemarin gua kan ke Turki 12 Sekalian hari. jualan-jualannya. Oh, iya, yang mau ke Turki jualan. Sekalian jualan. Di belakang Bakal ada gitu, foto, ya. foto cincin, kalung. Jadi ini sebetulnya perdana lo bertemu berdua untuk Obrol. benar-benar ngobrol gitu. Iya. Iya. Enggak sih, gua beliin itu. Jadi kalau di Turki itu namanya Hands of Fatimah. Jadi itu dibuat dari replika tangannya Fatimah, anaknya Rasulullah kan. Iya. Jadi dipercaya itu sebagai proteksi terhadap anak perempuan, terhadap wanita. Jadi dia bakal sebagai pelindung lah ibaratnya gitu. Jadi walaupun kita jauh, walaupun kita terpisah jarak, tapi seenggaknya Masih ada bisa. pemberian gue yang bakal melindungi dia terus gitu. Makanya. Sekarang gini, Ya. Evelyn berniat nggak kalau lo duduk di kursi ini habis ini? Gantian. Relaksasi. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Emang masalah. kenapa Kak? Iya nggak apa-apa. Emang harus kan? Iya, bebas oh. Mau iya mau enggak terserah. Berarti memang Ya udah. mereka nggak ada yang sembunyi, Bape. Mereka jujur memang tipenya. Oke, Aming, Boleh jujur nggak? boleh jujur. Kapan-kapan kalau di kursi relax lagi, depannya ketoprak, teh manis. Itu warung. Kok nongkrong emang? Warung. Iya Ya udah, udah, ya. kita akan lihat pertemuan perdana antara Aming dengan Evelyn yang dimana benar-benar bertemu ya, bukan hanya cuma sambil lewat doang. Bertemu dan Ya, ngobrol. habis ini akan kita relaksasi. Tadi ada beberapa iklan. Ada total 22 iklan dan 1 orang pemenang. Oke, ya habis ini hitung lagi berapa jumlah iklan kita, dijawab dan di-mention ke Twitter kita di P3H Trans TV dengan hashtag pagi happy.